Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah siap tanya jawab ya Ustaz? Insyaallah. Insya Allah. Ya, sudah ada Bu Zia dulu, silakan Bu Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, tadi kan sudah dibahas sedikit ya tentang contohnya. Yang saya ingin tanyakan justru bagaimana solusinya kita ini untuk dalam teknologi yang mungkin agak lumayan sekarang lebih mungkin kita bisa lihat ke efektivitasnya dari segi waktu, dari segi simpel dan semacamnya. Karena kan seperti misalnya kayak tadi contoh yang tadi, misalnya kita nitipkan uang, berarti kita deposit, itu kan berarti sudah titipan wadiah. Kemudian itu mensyaratkan kalau memang pembayarannya seperti kita misalnya pakai jasa pengiriman same day itu kan mensyaratkan bahwa kita memang harus pembayaran itu memang harus lewat GoPay gitu. Berarti kan memang harus mau nggak mau kita harus deposit. Terus seperti itu. Nah, sedangkan pada saat kita same day itu kan berarti kan kita sebenarnya melakukan transaksi jasa, ya kan, pembayaran jasa. Terus pembayaran jasanya yang kita depositkan, misalnya kan katakan di situ tuh dia juga menentukan misalnya 50.000 gitu. Ternyata yang kita pakai itu cuma 45.600 gitu. Masih ada sisanya seperti itu. Dan itu kan akhirnya pertama ada dua, kayak menurut saya nih, jadi seperti ada dua multi akad. Yang kedua, wadiah kita tuh akan terus aja ada terus. Ya mungkin suatu saat kita tidak akan pernah gunakan karena nilainya seperti itu. Atau mungkin pada saat kita gunakan kita nitip lagi seperti itu. Bagaimana nih Ustadz solusinya nih? Juga untuk contoh-contoh yang tadi seperti beli makanan atau misalnya bayar sesuatu, bayar jasa. Itu gimana Ustadz solusinya Ustadz untuk kita nih Ustadz? Gitu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Zia. Jadi jangan sampai kita salah paham terhadap Islam ya. Islam itu bukan anti kemajuan. Islam itu bukan anti teknologi. Islam bukan anti efektivitas dan efisiensi. Tetapi kenapa Islam itu memberikan aturan kok kayaknya sulit diamalkan, itu karena tidak matching dengan keserakan manusia. Islam turun itu ingin ekonomi itu bisa ditata secara adil. Semua mendapatkan keadilan, semua mendapatkan kesejahteraan. Kalau Islam itu kemudian memberikan koridor-koridor, batasan-batasan yang tidak boleh, ini tidak boleh, itu pasti tujuannya apa? Membuat ekonomi itu bisa berjalan secara adil. Tujuannya mesti ke sana. Kan kita sudah menyelesaikan 3 semester. 1, 2, 3 itu kan kita bawa ke arah makro. Kalau itu dilarang walaupun nampaknya kecil, cuma misalnya kemarin menyewakan lahan pertanian, kayak gitu aja dilarang, susah amat sih Islam itu. Tapi kalau kita bawa ke ranah makro, oh ternyata begitu toh, menghilangkan feodalisme. Dahsyat tuh feodalisme. Kayaknya enak, mudah. Tapi kalau dibiarkan, memang time response, dampak buruk pelanggaran syariat Islam itu butuh waktu. Nggak bisa setahun, 2 tahun, nggak bisa 10 tahun, 20 tahun. Ini perlu 100 tahun, 200 tahun. Untuk melihat dampak buruk satu pelanggaran syariat. Demikian juga, kalau sekarang ada teknologi, semua bisa pakai marketplace, semua bisa pakai yang kita bahas tadi, malah lupa. Fintech. Fintech ya. Fintech yang khususnya apa?
Bayar elektronik, GoPay atau Startup. top up ya? Startup. Yang ditanyakan Busia kan startup. Apakah itu nggak boleh? Boleh, boleh. Pakai startup itu boleh pembayar. Yang tidak boleh itu apa? Startup memberikan diskon. Karena itu riba. Mungkin kita jengkel ya. Itu justru yang dicari kan. Coba kalau kita membeli, misalnya dulu rame-ramenya kita pakai Gojek, kalau bayarnya pakai GoPay dapat diskon 20%. Siapa yang nggak enak? Siapa yang nggak seneng? Kita beli nasi goreng pakai GoPay dapat berapa? 20%. Yang bayar cash mungkin kalau Gojek bayar cash 100.000, pakai GoPay 80.000. Enak kan? Apalagi kemarin booming itu Shopee. Pakai Shopee Pay, semua pengiriman gratis, gratis ongkir. Ayo, siapa yang nggak senang? Tapi itu haram. Gratis ongkir enak, semua menikmati. Haram. Islam itu menjengkelkan. Kenapa? Karena nggak mau melihat dari ranah makro. Nggak mau lihat dari ranah makro. Kemarin di forum itu juga ada yang marah-marah. Oh, Islam itu kolot, Islam itu nyebelin, Islam itu memang zaman onta cocoknya itu. Nggak bisa berpikir modern. Ya sabar, saya menang guys. Karena nggak mau melihat secara makro. Sekarang saya ingin tanya, kenapa Shopee menggratiskan ongkir? Tujuannya apa? Yang sudah selesai ekonomi Islam 1, 2, 3 harusnya bisa jawab. Tujuannya apa? Bisa Ustadz, bisa jawab. Ya, tujuannya akumulasi kapital. Orang kapitalis itu mikirnya nggak pernah bergeser, akumulasi kapital. Kenapa orang kapitalis bikin bank coba? Akumulasi kapital. Kenapa bikin pasar modal? Akumulasi kapital. Kenapa menggratiskan ongkir? Itu bayarnya pakai Shopee Pay supaya duit masuk semuanya ke Shopee Pay. Tujuannya itu. Menggratiskan ongkir itu hanya main miliaran. Main miliaran, dibakar itu. Dibuang itu duit. Nggak ada keuntungannya itu ongkir gratis. Nggak ada keuntungan. Itu dibakar, dibuang. Tujuannya apa? Supaya orang masukkan uangnya ke Shopee Pay. Itu sedotannya triliun. Itu untuk main di bursa saham. Bukan main retailan gitu loh. Duit ngumpul triliunan itu bisa untuk main-main, main falas atau main jual beli saham. Itu butuh triliunan untuk mendapatkan triliunan. Itu satu. Yang kedua, untuk menaikkan branding. Brand Shopee naik, semua memburu sahamnya Shopee. Dan Shopee bisa main-main dengan uang yang dipegang triliunan. Kapan harus jual, kapan harus beli. Itu permainan tingkat tinggi. Yang dikejar triliunan. Dampaknya apa? Duit kesedot di lantai judi. Lantai bursa itu lantai judi. Di lantai sektor real kering. Jangan teriak kalau sampean jualan nggak laku. Rakyat kecil-kecil yang kere-kere ini jualan apa saja nggak laku. Kenapa? Uang berputar triliunan di lantai bursa, bukan di sektor real. Rasain itu. Kalau sekarang makin lama makin sulit. Bisnis sulit, apa-apa sulit. Sekarang coba yang mati siapa kalau ada kayak gini? Yang mati itu yang jualan nasi goreng keliling-keliling itu. Siapa yang mau beli? Wong sekarang sudah bisa pakai GoFood. Mati semua itu. Kemarin istri saya beli wedang ronde itu. Saya ketemu dia itu pas sholat maghrib di masjid itu. Itu sudah mulai setat, keliling.
Istri saya jam 10 baru beli. Dia masih keliling di komplek perumahan. Ya Allah. Itu paling yang beli berapa orang sih? Kasihan pedagang-pedagang kayak gitu. Dan dia modalnya cuma itu, keterampilannya cuma itu. Kalau sudah nggak ada yang beli, bablas. Islam itu menginginkan keadilan ekonomi. Jangan sampai kesedot di satu titik. Warning dari Allah itu satu kalimat saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai harta kekayaan itu beredar di tengah-tengah orang yang kaya saja di antara kalian. Ini memang yang bisa menjalankan perintah Allah ini memang penguasa. Penguasa. Makanya kalau kita belajar ekonomi makro, ini harus sebagai pakar ekonomi Islam, yang harus dicermati itu apa? Jangan sampai perputaran uang itu di satu titik. Indonesia 70% uang beredar di Jakarta. Sisanya dibagi se-Indonesia. Nomor 2 Surabaya. Jadi tempatnya Bu Heni sama Bu Ziyah itu. Bahaya itu. Jogja nggak kumanan. Nah itu yang bisa lihat kan yang berkuasa. Harus skala makro. Kalau rakyat kecil ngertinya dulu sekarang kok jualan apa saja susah, nggak laku. Pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau caranya benar, itu boleh kan. Kita itu pakai uang elektronik boleh, asal yang dideposit sama nanti yang dipakai sama. Kenapa sih mereka nggak mau? Karena pengen ngeruk besar itu. Coba kalau sekarang itu mainnya biasa-biasa saja. Seperti kita pakai elektronik money, itu nggak apa-apa. Untuk bayar tol, untuk bayar parkir, untuk nanti belanja, nggak apa-apa pakai elektronik money. Itu halal-halal saja. Asal uang yang dideposit dengan nanti yang dipakai sama. Kalau nanti ada diskon-diskon dari elektronik money, itulah yang disebut riba, haram. Kalau itu dihilangkan, it's okay. Islam membolehkan teknologi itu. Dan nanti kan, iya jalannya ya sama rata, sama rasa, sama bahagia kan. Tidak kesedot ke satu titik saja. Ini gajah lawan gajah aja ada yang mati tuh marketplace. Kayak Bukalapak mati kan. Karena modalnya nggak ada. Kalah sama yang raksasa-raksasa itu. Sekarang yang saya ngukurnya cuma dari TV aja. Iklan yang gede-gedean Shopee lawan apa? Tokopedia. Wah itu gajah lawan gajah. Itu yang pemodal besar. Dia duit dari mana? Nyedotnya dari situ dulu. Berarti nggak bakar miliaran. Nah, itu strategi main judi itu begitu. Itu ya Allah. Ustadz, belum terjawab. Kalau sudah termasuk ke sistem itu gimana Ustadz? Seperti tadi contohnya Gosen itu, udah ke sistem. Bahwa kita tuh disyaratkan memang harus deposit gitu. Terus juga Iya, misalnya diskon cari saja startup yang memberikan opsi gitu loh. Kan ada yang startup itu yang memberi opsi dapat diskon sama nggak dapat diskon. Ambil promo atau tidak. Ada itu startup kayak gitu, ya pakai itu. Kalau cuma satu alternatif, nanti kalau bayar pasti dapat diskon, ya jangan pakai itu. Kalau memang nggak ada semua, ya sudah jangan pakai itu. Tapi faktanya ada yang memberi opsi itu. Misalnya GoFood. Anak saya biasa beli GoFood, tapi harus benar. Jangan sampai beli GoFood itu terjadi multi akad. Jadi ada akad utang, ada akad ijaroh. Ada alternatif? Ada, bayar langsung. Sehingga dengan drivernya cuma bayar delivery saja. Bayar delivery saja, ongkos kirim saja. Berarti bayar apa? Bayar makanannya langsung ditransfer. Kalau kayak gitu kan boleh, nggak ada masalah.
Nyatanya anak saya selalu bisa. Begitu makanan sampai, bayar ke drivernya cuma bayar ongkos kirim. Nah, itu boleh. Kalau solusi-solusi ini di kelas muamalah yang kontemporer, muamalah kontemporer. Kemarin Core Isaac mau buka, waduh, saya sudah banyak juga yang duluan pesen-pesen itu di ngaji subuh itu. Sudah di blog ngaji subuh keduluan. Muamalah dasar dan muamalah kontemporer. Ya, kalau saya cuma duluan siapa. Nanti kalau sudah mulai luang, mungkin yang kelas ekonomi sudah peminatnya kurang, ya kita ganti muamalah aja. Kita mengikuti pasar, mana yang dibutuhkan. Karena sudah ada masukan, wah kalau 6 semester kayaknya nggak kuat. Yang praktis aja 1 semester. Ya itu jadi pertimbangan. Kalau sudah males jadi pakar. Gitu ya, Allah. Semua ada solusinya, insya Allah. Oh iya. Jadi ya memang akhirnya emang nanggung risiko, nggak apa-apa lah, lebih mahal, yang penting halal gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Ya Ustaz, makasih. Jazakallah khairan. Berikutnya ada Bu Heni, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar rumah saya itu pedagang-pedagang sudah banyak yang mendaftarkan ke GoFood itu. Walaupun itu malah tukang sayur aja kalau kita bilangnya melijo itu didaftarkan di GoFood. Bakso segala itu juga di GoFood ya. Mungkin untuk mencari promo-promo itu gitu. Cuman gini Ustaz, bukan itu yang saya permasalahkan. Ada kalanya merchant makanan yang didaftar di GoFood itu si Gojeknya itu yang datang ke sana dia nggak bayar duluan karena si pembeli langsung bayar ke merchantnya gitu. Apakah itu biasanya merchant besar gitu yang udah punya akun-akun gitu itu jadi si Gojeknya tidak bayar duluan kepada merchant yang dia beli, tapi pembelinya langsung bayar ke sana gitu. Tapi mungkin bayarnya ya balik lagi pakai GoPay gitu. Kalau saya kebetulan sih nggak punya GoPay juga karena ya khawatir dengan subhat itu dibilang haram. Artinya kalau si Gojeknya tidak membayar ke sana, berarti tidak terjadi multi akad deh. Cuma seperti Ustadz bilang anaknya juga kadang beli GoFood. Nah seperti itu Ustadz, berarti yang kayak gitu kan boleh. Nah tapi memang sering orang pakai beli GoFood itu banyak diskon atau promo-promo gitu loh. Nah kalau misalnya yang beli itu promo-promo itu bukan saya, tapi orang lain tuh saya yaudah kita makan ini loh. Enak nih beli pizza apa beli bakso atau makanan gitu dapat promo yang kadang-kadang memang murah banget itu saat beli makanan itu ada 4 macam harusnya 100.000 jadi 60.000 gitu. Nah kita bukan saya yang ikut beli gitu tapi orang lain. Tapi kita disuruh makan bareng-bareng gitu. Nah itu gimana itu Ustaz? Apa boleh begitu? Karena ya kalau saya pribadi saya karena nggak punya GoPay ya kalau kepepet ya bayar tunai gitu tuh terjadi multi akad akhirnya karena dia bayarin duluan dan harganya nggak terlalu mahal paling 30.000 40.000 ini transaksinya itu pertanyaannya cuma itu aja Ustaz kalau bukan saya yang beli orang lain yang beli tapi dia jajak makan gitu itu gimana itu Ustaz? Belajar dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu sebenarnya sudah sering saya singgung, tapi mungkin tidak di forum ini ya. Biasanya di forum ngaji subuh. Jadi pertanyaan ini sering muncul.
apa hukumnya mendapatkan pemberian dari harta yang haram? Itu kan dibagi 3. Semoga ini dijadikan pegangan aja. Barang haram, pemberian haram itu dibagi 3. Yang pertama, haram dilihat dari zatnya. Kalau tahu pasti bahwa itu zatnya haram, menerima itu hukumnya haram. Contohnya seperti diberi daging babi, itu haram. Yang kedua, haram dari cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkan yang haram untuk jenis kedua ini apa? Dari ghosab, dari ghosab. Ghosab itu perampasan dan turunan-turunannya. Seperti mencuri, merampok, menjambret, terus membegal. Kalau tahu bahwa itu hasil mencuri, kalau diberi itu haram menerima. Yang ketiga, haram karena dari muamalah yang haram. Muamalah yang haram misalnya kerja di bank, kerja di asuransi. Terus beli dari GoFood yang haram tadi, muamalahnya haram. Kalau kita diberi barang haram dari muamalah yang haram, hukumnya boleh menerima. Yang haram itu yang memberi, tapi yang menerima halal. Jadi kalau tetangga kita pegawai bank dikasih roti ya diterima aja. Mahasiswa dapat beasiswa dari BI, misalnya Ustadz Ali Akbar dapat beasiswa dari BI itu halal. Karena itu dari muamalah yang haram. Muamalah yang haram itu transaksinya haram, tapi dasarnya saling ridho. Saling ridho, tapi caranya salah. Beda dengan ghosab. Ghosab itu caranya haram, dan tidak ada keridhoan, kan? Karena dirampok, itu kan nggak ada antarodin. Beda dengan muamalah haram, itu antarodin. Tapi caranya haram. Maka bagi yang diberi itu halal, yang memberi haram. Itu hadisnya dari Ibnu Mas'ud, pernah ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, tetangga saya itu kerjanya meribakan uang. Setiap sore saya diundang makan-makan. Saya boleh mendatangi enggak? Undangan makan-makanannya. Jawab Ibnu Mas'ud apa? Mahna'uhu laka wa ismuhu alaihi. Nikmatnya untuk kamu, dosanya untuk si dia. Gitu ya, Gus ya. Bu Heni. Gitu aja. Ini dipegang terus 3 sumber yang haram. Allah. Paham Ustaz kalau begitu. Tapi ya diusahakan ya jangan sering-sering begitulah. Maksudnya yang membeli secara selalu cari justru promo-promo nih gitu. Jadi ya dikasih pengertian supaya seperti tadi ada solusinya seperti yang anaknya Ustadz itu gitu. Ya paham Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada Pak Firmansyah, silakan. Ustadz sedikit yang Bu Heni. Kalau misalnya justru kita nih, misalnya dalam hal ini misalnya Bu Heni justru ngasih tahu, ini nih ada makanan diskon, cepet deh beli aku ikutan. Nah itu apa ikutan dosa ya Ustadz ya? misalnya betul nggak Ustadz? Iya. Kalau kita yang cuma dikasih doang nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya justru kita, ini nih pakai GoPay aja ini. Nah itu ya, betul nggak Ustadz? Betul. Makasih Bu, maaf Bu Heni ikutin terus. Nggak apa-apa Bu Sia, kebetulan saya nggak terlalu ngintip-ngintip begitu sih. Jadi kalau saya kan justru teman-teman malah banyak yang ngintip-ngintip begitu gitu loh. Kalau saya makanya saya kebetulan pertanyaan Bu Heni itu makanya terus saya bersambung Bu Heni. Iya justru karena itu. Iya terima kasih Bu Heni. Biasanya cuma bilang ini ada makanannya mau nggak gitu. Jadi bukan saya yang buka omongan tapi ditawarin gitu. Gitu. Nah ini saya jadi pengetahuan juga buat saya supaya juga lah seperti gitu tuh. Jadi juga jangan ojok gitu, jangan ngintip teman gitu. Iya.
Iya, Ya iya. Allah, jadi benar-benar bercabang-cabang sekali ya. Makasih Ustadz, Bu Heni, makasih. Baik, kita kasih kesempatan Bapak-Bapak dulu. Ada Pak Firmansyah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, untuk yang tahbikul yang pertama Ustadz ada dua nih tadi saya jadi ada pertanyaan dari Ibu Heni tadi ada pertanyaan, tapi saya mau tanya yang pertama dulu, nanti itu yang kedua. Yang pertama itu untuk yang tahbikul ilmi ini apakah tetap sama Ustadz untuk metode untuk pengambilan suatu keputusan itu tetap harus ada ya kalau muqallid am atau itu tetap harus cari mutahidnya Ustadz, itu kan. Itu kalaupun misalnya saya gitu kan, misalnya saya posisinya sekarang ada di muqallid am gitu kan, tapi saya untuk menemukan seorang mutahid itu agak kesusahan gitu kan, ya otomatis saya harus ketemu lagi ya mungkin coba ke Ustadz itu kan, ke Ustadz Bicondro. Nah kalau misalnya memang saya mau naik level yang tadi Ustadz yang yang sebelumnya nih yang waktu kita ngebahas yang kemarin untuk menjadi muqallid mutabi memang kan di situ ada persyaratan Ustadz ya, kayak misalnya harus mengetahui dalil, terus usul fikih gitu kan. Nah apakah bisa kalau misalnya saya baru mengetahui sebatas usul fikihnya itu ya levelnya baru sebatas muamalah yang memang sudah dipelajari di Core Isaac ini gitu kan, apakah boleh saya untuk melakukan tarji itu gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya tadi balik lagi yang pertanyaan dari Bu Heni, kalau itu misalnya posisinya ada di sebagai pembeli, nah kalau misalnya yang posisinya ada di penjualnya Ustadz di merchant-nya, terus kalau dia kasih diskon, tapi dia ikut programnya GoPay dan Grab, itu apakah boleh Ustadz? Misalnya saya punya satu restoran, terus saya masukin ke GoPay, terus saya buat promo gitu kan. Nah, kalau saya lihat secara ini harusnya kan nggak apa-apa Ustadz ya, karena kan itu kan kita untuk daya tarik si pembeli juga tuh. Nah, kalau untuk segi muamalahnya apakah itu boleh Ustadz? Nah, itu aja Ustadz. Jazakallahu khair. Baik, silakan Ustaz. Iya. Yang pertama, kalau muqallid am dulu udah dibahas, muqallid am itu ya harus bersandar kepada mujtahid. Tapi walaupun muqallid am itu sebenarnya bisa melakukan tatbikul hukmi. Kalau tatbikul hukmi itu masih bisa. Jadi yang penting dia tahu hukumnya dulu. Tahu hukumnya, kemudian tatbikul hukmi kan cuma menerapkan hukum. Beda dengan tarjih. Kalau tarjih itu minimal harus muqallid mutabi. Kalau muqallid am nggak bisa melakukan tarjih sampai kepada dalil ya. Tarjih hanya orangnya. Muqallid am itu hanya bisa melakukan tarjih itu memilih mujtahidnya saja, karena dia nggak bisa meneliti dalil. Tapi kalau muqallid am melakukan tatbikul hukmi itu bisa. Tapi tentu saja yang sederhana-sederhana. Oke Ustadz, ya. Nah, kalau mau tarjih, membandingkan pendapatnya mujtahid A dan B, itu perlu ilmu ushul fikih tadi. Gitu ya. Terus yang nomor 2, masalah penjual. Memang hukum asal penjual mengikuti keumuman muamalah kan. Jadi dalam muamalah itu kan kita disuruh menghukumi zohirnya saja. Nahnu nahkumu bizohir. Kita ini umat yang suruh menghukumi apa yang ada di dalam rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, ya sudah. Itu sah. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana di belakangnya pihak yang bermuamalah dengan kita. Kalau kita penjual ngertinya duit, kita terima, barang kita serahkan, kan udah selesai. Iya Ustadz.
Tapi masalahnya masih ada satu hukum, yaitu al-wasilatu ilal harami haram. Semua sarana yang bisa mengantarkan keharaman hukumnya haram. Terus ada kaidah kedua, al-i'anatu ilal haram haramun. Tolong menolong di dalam keharaman hukumnya haram. Oleh karena itu, kalau kita tahu pasti bahwa dari GoFood atau dari GoSend itu tidak ada alternatif yang halal, semuanya pasti mengandung multi akad, maka kita menjadi nggak boleh pakai GoFood dari sisi penjual. Tapi kalau ada alternatif, nah ya kita tutup mata saja, ngertinya terima, kasih barang gitu aja. Nah itu harus dipastikan. Kalau tadi ada alternatif, bisa memilih promo, bisa tidak, itu kan urusannya mereka gitu loh. Atau bisa multi akad, bisa tidak, ya itu urusannya mereka. Penjual udah nggak perlu tanya-tanya. Kalau tanya-tanya tahu jadi haram. Nah, memastikannya dengan apa? Dengan startup tadi atau aplikasi-aplikasinya itu ada alternatif yang haram enggak? Kalau semuanya haram ya nggak boleh kita pakai aplikasi. Gitu ya, Allah. Oke, Ustadz. Baik, sudah clear terjawab ya, Pak Firman? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan singkat mungkin tadi dari Ummu Yahya. Tadi raise hand juga ya? Atau sudah terjawab? Sudah Ustaz, sudah terjawab Alhamdulillah. sama dengan yang Bapak tadi. Alhamdulillah. Dari sisi penjual ya. Kayaknya Ummu Yahya jualan. Baik, alhamdulillah sudah di pukul 7.38 ya, tadi sudah tergantikan juga waktunya tadi ya untuk yang menunggu. Mungkin bisa closing statement Ustaz untuk hari ini. Baik, alhamdulillah. Semoga kita paham tentang tatbikul hukmi. Jadi jangan khawatir, walaupun muqallid am masih bisa tatbikul hukmi. Yang sederhana-sederhana kan bisa. Gitu. Misalnya tahu hukumnya khamr itu haram, alkohol haram. Ketemu whisky ada alkoholnya, ya sudah, hukumnya haram. Itu namanya tatbikul hukmi. Kita sudah mulai paham multi akad haram, kita sudah mulai paham manfaat yang muncul dari qad haram, itu kan hukumnya. Nah, kita nanti bisa melihat fakta, kemudian dideteksi ini ada multi akad apa enggak, ini ada ribanya atau enggak. Nah, ini namanya tatbikul hukmi. Tidak sampai muqallid mutafiq sudah bisa, gitu ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semoga menambah kepedean kita untuk menjadi pakar ekonomi Islam. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.